Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jen Patra Peloran dengan nomor induk mahasiswa H0710124160. Nah, saya adalah mahasiswa program studi satu Sistem Informasi di Universitas Hasanuddin. Nah, video presentasi saya ini saya susun secara khusus untuk memenuhi tugas final mata kuliah Transformasi Digital A. Nah, teman-teman, ketika kita mendengar istilah transformasi digital, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Seringkali diskursus kita langsung mengarah eh, pada infrastruktur tingkat tinggi. Kita berbicara tentang pemrosesan data berskala besar, penerapan sistem terdistribusi, otomasi bisnis, proses bisnis, atau perpindahan arsitektur dari server fisik konvensional ke layanan cloud. Nah, semua hal tersebut tentu saja benar dan sangat esensial dalam perkembangan teknologi saat ini. Namun, ada satu komponen fundamental yang seringkali yang dipikirkan atau bahkan dilupakan dalam proses transformasi ini. Komponen tersebut adalah manusia sendiri, sang pengguna akhir dari sistem yang kita bangun. Nah, sebagai seorang yang mendalami dunia rekayasa perangkat lunak serta desain termuka atau UI UX, nah, saya sering menemukan sebuah fenomena yang cukup ironis di lapangan. Banyak sekali instansi, baik itu perusahaan multinasional maupun institusi pendidikan, rela mengeluarkan investasi sangat besar untuk membangun sistem informasi yang canggih secara back-end. Kodenya sangat efisien, arsitektur basis datanya solid, dan keamanannya terjamin. Namun, ketika sistem tersebut diluncurkan ke publik dan atau diimplementasikan di lingkungan kerja, sistem tersebut gagal beradaptasi. Terjadi terjadi apa yang kita kenal dalam ranah akademik sebagai user resistance atau penolakan dari sisi pengguna. Nah, karyawan seringkali memilih kembali menggunakan spreadsheet manual yang usang, atau mahasiswa merasa kesulitan dan malas mengakses platform sistem informasi akademik yang baru. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jawabannya bermuara pada beban kognitif atau cognitive load. Ketika sebuah sistem baru dirancang tanpa empati, memiliki alur yang tidak intuitif dan terasa membosankan, pengguna akan merasa terbebani. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat sebuah topik yang menurut saya bisa menjadi jembatan atau masalah tersebut. Topik presentasi saya adalah transformasi digital melalui pendekatan gamifikasi, yaitu menjembatani teknologi dan psikologi pengguna. Nah, pertama-tama, mari kita luruskan dulu pemahaman kita mengenai konsep ini. Gamifikasi, secara definisi, bukanlah proses membuat atau merancang sebuah video game yang fiktif. Gamifikasi adalah sebuah metode rekayasa perangkat lunak dan desain termuka yang secara sengaja mengadopsi mekanika, elemen, dan pola pikir sebuah game seperti sistem poin, pencapaian, manajemen sumber daya, dan feedback visual yang instan, lalu mengimplementasikannya ke dalam konteks non-hiburan. Tujuannya sangat jelas dan terstruktur, yaitu mengubah aktivitas digital yang repetitif dan membosankan menjadi sebuah pengalaman yang memotivasi dan engaging. Untuk memahami mengapa gamifikasi sukses besar dalam mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, kita harus membedah arsitekturnya dari kacamata psikologi dan bagaimana teori tersebut diterjemahkan ke dalam elemen UI UX. Dalam ilmu psikologi, kita mengenal self-determination theory atau teori determinasi diri. Teori ini menyatakan bahwa manusia akan secara natural termotivasi jika 3 kebutuhan psikologis dasarnya terpenuhi. Pertama, kompetensi, yaitu perasaan bahwa mereka mampu menguasai suatu hal. Kedua adalah otonomi, yaitu perasaan bahwa mereka memegang kendali atas pilihan mereka. Dan ketiga adalah keterkaitan, yaitu perasaan terhubung dengan lingkungan atau tujuan yang lebih besar.
Nah, tugas kita sebagai pengembang adalah mengadaptasi ketiga hal ini dalam desain termuka. Dalam praktik standar gamifikasi, kita sering mengenal istilah PBL, singkatan dari Points Badge dan Leaderboard. Namun, gamifikasi yang benar-benar berpusat pada pengguna atau user-centered design jauh lebih kompleks dari sekedar memberikan poin virtual pada pengguna yang menekan tombol. Mari kita ambil contoh nyata dalam keseharian di lingkungan akademik kita. Berdasarkan pengalaman saat mendampingi mahasiswa atau para praktikan dalam sesi live coding di laboratorium, saya mengamati pola perilaku yang sangat menarik. Ketika mahasiswa dihadapkan pada modul praktikum berupa layar terminal atau yang statis atau integrated development environment yang kaku untuk memecahkan algoritma logika, tingkat kecemasan mereka umumnya cukup tinggi. Ada ketakutan yang berbuat salah atau menghadapi error. Namun bayangkan jika sistem penilaian modul live coding tersebut transformasi menjadi platform digital yang mengadaptasi gamifikasi. Setiap kali seorang praktikan berhasil menulis baris kode yang bisa dikompil tanpa error, platform tersebut tidak hanya diam, tetapi memberikan micro interaction di layar. Mungkin berupa perubahan indikator warna dari merah ke hijau, suara notifikasi halus, atau progres bar yang terisi sedikit demi sedikit. Menunjukkan seberapa dekat praktikan tersebut untuk menyelesaikan sebuah study case. Nah, secara psikologis, feedback visual instan ini memicu pelepasan hormon dopamin di otak. Disinilah peran kalian UI UX design diuji. Nah, pemilihan palet warna, tipografi, ukuran font, dan penataan layout memegang peranan yang sangat krusial. Antarmuka sebuah sistem informasi tidak boleh terlihat mengintimidasi. Kita harus bisa memandu pergerakan mata dari identifikasi masalah menuju eksekusi solusi tanpa mereka sadari. Transformasi digital yang sukses mengubah rasa takut pengguna akan teknologi baru menjadi rasa ingin tahu dan kepuasan atas sebuah pencapaian. Untuk membuktikan teori dari konsep tersebut, mari kita masuk ke dalam bagian demonstrasi teknis saya. Saya akan membedah sebuah studi kasus dari proyek implementasi nyata yang menunjukkan integrasi mendalam antara rekayasa perangkat lunak dan desain UI UX. Nah, studi kasus ini mengambil referensi dari pengembangan aplikasi utilitas berbasis Android yang saya buat sebagai study crop planner. Itu secara konseptual, aplikasi ini lahir dari mekanika simulasi agrikultur, di mana pengguna harus merencanakan masa tanam, menghitung estimasi dari hari panen yang akurat, dan terus menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan parameter musim yang sangat presisi. Jika kita telah lebih jauh, ini adalah bentuk manajemen dan pengolahan data yang sebenarnya sangat rumit. Tantangan utama transformasi digitalnya adalah bagaimana kita menerjemahkan logika komputasi matematika yang berat ini menjadi sebuah alat bantu utilitas harian yang sangat intuitif untuk digunakan di layar smartphone. Kita mulai tinjauannya dari sisi backend logik atau rekayasa arsitektur perangkat lunaknya. Aplikasi utilitas ini dibangun dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Java. Di balik antarmuka yang menarik, terdapat implementasi konsep object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek yang sangat ketat dan terstruktur. Sistem diatur agar mampu menginisialisasi berbagai objek yang mempresentasikan setiap jenis entitas secara independen. Setiap objek ini menyimpan atribut data krusial, misalnya variabel integer, untuk menyimpan durasi hari pertumbuhan, atau tipe data array, dan string untuk memvalidasi parameter musim. Nah, logika pada backend Java ini bertugas untuk mengeksekusi perhitungan presisi tingkat tinggi setiap detiknya. Sebagai contoh sederhana, jika pengguna menginput data penanaman pada hari ke-5 awal musim semi, dan durasi tumbuhnya memakan waktu 12 hari, maka algoritma
Sistem harus memastikan bahwa dan memvalidasi bahwa estimasi hari panen tidak melampaui batas kalender maksimal dalam satu periode musim tersebut. Jika perhitungan matematis tersebut melampaui batas parameter kalender, algoritma akan secara otomatis memicu exception dan mengembalikan nilai data yang memberikan peringatan kepada pengguna. Proses ini murni logika komputasi, data, dan rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk menciptakan engagement yang kuat, sistem antarmuka dibangun dengan memanfaatkan hierarchy constraint layout dan linear layout secara cermat. Kita tidak menyusun teks views secara sembarangan. Angka yang menunjukkan estimasi hari panen misalnya tidak sekedar ditampilkan sebagai barisan teks hitam putih. Data tersebut dibungkus dan disajikan dalam elemen visual yang seperti progress bar, melingkar, dan terus bergerak, serta didampingi dengan desain icon resolusi tinggi yang bisa berubah warna dan bentuk secara dinamis. Bergantung pada status perhitungan dari backend, hasilnya adalah sebuah keajaiban interaksi digital. Ketika pengguna memasukkan data input baru, semua text views dan komponen visual layer akan diperbarui secara real time. Proses transisi datanya berjalan sangat halus tanpa memerlukan pemuatan ulang halaman yang mengganggu konsentrasi. Pengalaman berinteraksi dengan aplikasi utilitas pengolahan data ini menjadi terasa sangat mengalir, estetis, dan menghasilkan yang berhasil memberikan ilusi psikologis pada pengguna sedang merencanakan sebuah strategi permainan yang seru. Padahal pada kenyataannya, mereka sedang mengoperasikan sebuah sistem komputasi manajemen sumber daya yang cukup kompleks. Inilah esensi sejati dari transformasi digital, menyembunyikan kerumitan teknologi di balik kemudahan antarmuka. Namun studi kasus tersebut juga membawa kita pada sebuah evaluasi kritis. Sebagai analis sistem dan pengembang masa depan, kita tidak boleh menutup mata terhadap bentangan dan kelemahan dari metode ini. Transformasi digital melalui gamifikasi bukanlah solusi magis tanpa risiko. Ada satu fenomena berbahaya yang wajib kita hindari, yaitu over gamification atau gamifikasi yang berlebihan. Jika kita merancang sebuah sistem informasi, katakanlah sistem pendataan skala besar, atau platform operasional yang berbasis web begitu, lalu kita menyematkan terlalu banyak rencana digital, pop-up notifikasi tanpa henti, dan papan peringkat yang tidak memiliki korelasi dan langsung dengan tujuan utama pengguna. Sistem tersebut justru akan kehilangan esensinya. Nah, sebagai kesimpulan akhir dari pemaparan saya untuk tugas final transformasi digital AI ini, saya ingin menekankan kembali bahwa keberhasilan sebuah transformasi digital tidak akan pernah bisa diukur hanya dari seberapa mega infrastruktur server yang kita miliki, atau seberapa kompleks bahasa pemrograman yang kita tuliskan dalam repositori kode. Parameter keberhasilan sejati dari transformasi digital dinilai dari seberapa mulus teknologi yang kita bangun tersebut dapat membaur, beradaptasi, dan diterima secara luas dalam aktivitas keseharian mahasiswa. Melalui pendekatan gamifikasi, kita belajar satu hal yang sangat berguna, mendesain sistem informasi dengan empati. Kita memanfaatkan tata letak antarmuka yang sangat intuitif, didukung oleh logika pemrograman yang sangat solid dan aman di belakang layar, untuk meruntuhkan tembok resistensi pengguna. Kita mengubah rasa frustasi dan keengganan beradaptasi menjadi sebuah partisipasi yang aktif yang berkelanjutan. Nah, demikianlah presentasi komprehensif dari saya mengenai peran penting gamifikasi dan UI UX design dalam menyukseskan program transformasi digital. Harapan saya seluruh pemaparan kajian psikologis hingga studi kasus implementasi teknis yang telah saya sampaikan hari ini dapat memberikan sudut pandang dan wawasan yang konstruktif bagi pengembangan rekayasa perangkat lunak yang kita ke depannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, atensi, dan ruang diskusi yang telah diberikan. Saya mohon maaf jika terhadap kekurangan dan tutur kata yang saya berikan. Sekian saya video kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.